Assalamualaikum, welcome back to my channel. Mama gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Tepatnya kurang lebih seminggu yang lalu ya, saya mengikuti basar di sekolah anak saya. Masih di lingkungan sekolah anak saya maksudnya ya. Nah, dan pagi-pagi udah terlihat rame, udah pada datang semua. Stand saya juga udah siap untuk melayani customer-customer yang mau icip-icip. Persiapannya ini tentu aja udah dari jauh-jauh hari ya Mak. Saya udah hitung semua segala macam, mau berapa yang dijual dan apa aja menunya. Pokoknya semuanya dengan detail sudah saya siapkan. Nah, jadi pada saat acara bazar ini itu alhamdulillah barakallah ya Mak. Jadi saya nggak ada waktu untuk nganggur nih. Jadi setelah nggak lama saya buka standnya, kemudian nggak lama juga itu customer datang terus-menerus sampai kalau dihitung itu kurang lebih 3 jam saya berdiri tanpa duduk ya Mak. Jadi setelah ada orderan pertama masuk, ada lagi orderan berikutnya, ada lagi berikutnya, terus aja gitu ya sampai bener-bener habis. Jadi kurang lebih waktu 3 jam itu saya pakai bener-bener maksimal dan efisien untuk menjual makanan yang sudah saya siapkan ya. Bahkan saya nggak sempet minum acan gitu ya Mak. Aduh pokoknya sama sekali bener-bener dedikasi itu untuk melayani customer. Dan agak siang udah mulai sekitar jam 11-an itu udah kosong ya Mak. Stand saya udah kosong, udah habis, udah sold out semua. Dan ini adalah pemandangan indah ibu-ibu yang lagi ikut lomba tarik tambang. Alhamdulillah yang saya videoin ini juga menang ternyata ya lomba tarik tambangnya. Selamat buat mama-mama cantik. Setelah beberapa hari ya keesokannya lah ya, keesokan setelah bazar itu saya benar-benar istirahat total ya Mak. Pertama karena ya capek juga ya, 2 hari itu nggak hilang loh capeknya. Karena ngurusin semuanya bener-bener sendirian ya. Kenapa anak saya nggak ikut? Aduh kalau anak saya ikut takutnya dia bingung malah nanti ada salah-salah penghitungan uang, nah itu bahaya ya Mak. Terus yang kedua ya karena semua bahan habis jadi saya nggak bisa jualan dulu. Saya harus mempersiapkan dulu semuanya dari awal lagi. Dan ini ada saya lagi mau bikin sarapan dan bikin makan siang untuk dibawa Pak Su dan anak ke sekolah ya seperti biasa. Dan ini juga ini baru banget deh saya bikin video lagi ya karena kemarin-kemarin tuh bener-bener istirahat. Saya males gitu lah ya Mak, mau syuting gitu ya. Syutingnya mau sebenarnya ya. Tapi kalau udah syuting kalau nggak diedit itu nggak didubbing itu kan pekerjaannya nanti aduh berat lagi lah gitu. Jadi saya bener-bener istirahat otak, istirahat badan pokoknya biar fresh lagi. Nah ini baru tadi pagi ini saya bikin videonya waktu saya mau nyiapin semua makanan untuk hari ini. Jadi menu hari ini adalah ayam goreng aja pakai tahu. Ayam gorengnya juga pakai yang ungkepan yang tadi sore. Jadi masih saya simpen di kulkas, masih aman. Jadi paginya udah tinggal goreng aja, praktis kan? Dan untuk menu sarapannya juga saya cuma ceplok telur aja nih, telur terakhir banget ini udah tiga-tiganya banget, udah pas banget untuk masing-masing orang di rumah ini ya. Telur 3 diceplok aja, tapi ini saya ceplok dulu buat anak dan suami dulu supaya rada gede nih ceplokan telurnya. Biasanya kalau ceplokan telur itu kan kecil ya Mak, kalau pancinya kecil. Nah ini kan karena pancinya lebar, jadi ceplok telurnya bisa lebar. Dan karena harga telur juga masih tinggi, saya kemarin waktu beli telur yang ini ya 1/2 kilo itu dapatnya 17.000 ya. Aduh. Nah itu soundnya cocok banget nih buat keadaan sekarang ya Mak. Aduh telurnya padahal mah gitu-gitu aja ya kok pakai bisa naik sih harganya, nggak ngerti. Dan berhubung dapur saya nih kerannya belum saya ganti dengan keran baru ya. Kan Mama udah tahu ya cerita kerannya kayak gimana ya. Nah jadi selama beberapa lama itu sampai hari ini pun saya masih pakai kertas nasi untuk makan. Karena ya mengurangi jumlah cucian piring supaya saya juga gak terlalu capek. Ternyata lumayan capek nih, ternyata telapak tangan nih dua-duanya kanan kiri itu pakai cucian manual gitu ya Mak. Pakai air, pakai tangan gitu disiram-siram itu lumayan loh pegel ya.
Ayam gorengnya udah jadi. Nah ini ayam gorengnya udah sisa-sisa perjuangan aja nih. Paksu dapatnya yang kecil aja ya. Tadi udah kompromi karena Paksu juga kan sebenarnya dari sekolah itu dapat makanan ya Mak. Jadi dari rumah itu sebenarnya hanya tambahan aja ya karena kebetulan ayamnya kondisinya begini. Jadi ya kompromi dulu lah ya. Ayam yang kecil ya, bunda yang gede. Karena bunda cuma satu-satunya ayam, nggak ada lagi. Karena saya belum beli lagi untuk belanja mingguan ya Mak. Untuk kulkasnya ini lauk pauknya sudah habis. Dan inilah tuh bekalnya seperti ini aja ya, sederhana aja. Yang penting anak tuh nggak kelaparan, Paksu juga nggak kelaparan. Udah tinggal satu lagi nih, saya lupa bikin telur ceplok untuk saya sendiri sarapan. Ya kadang gitu ya Mak, yang namanya emak-emak tuh pasti selalu mendahulukan keluarganya ya kan. Mama juga kadang-kadang malah kita suka malas sarapan atau skip sarapan. Nah itu jangan ya Mak, kalau bisa usahakanlah ada yang dimakan gitu ya pagi-pagi untuk energi dan ya kesehatan kita juga supaya lambungnya nggak ngamuk-ngamuk. Jadi kita bisa merawat keluarga dengan baik dan maksimal. Ya kalau ada istilah yang namanya ibu-ibu atau mak-mak nggak boleh sakit itu ya sebenarnya kelihatannya kedengerannya nggak manusiawi gitu ya kan, mak-mak juga manusia ya bisa sakit. Dan kalau misalnya dipikir-pikir ya memang seperti itu adanya ya Mak, kita kalau sakit itu udah semuanya kacau balau. Nggak cuma rumah aja, nggak cuma diri kita sendiri, tapi keluarga kita juga bakalan terbengkalai. Makanya jadi emak-emak jangan terlalu banyak pengorbanan diri, nikmati hidup dan tetap jaga kesehatan ya. Ya mumpung moodnya lagi bagus dan saya juga nih kompor udah minta dibersihin. Sebenarnya saya mau bersihin cooker hood juga tapi kayaknya nggak dulu deh hari ini ya, di skip dulu beresin cooker hoodnya karena lumayan juga nih capek ya. Terus seperti biasa ya Mak, kalau cepet ini saya ngebersihin kompornya ya cuma biasa ya pakai air sabun aja, air sabun cuci piring. Dan saya langsung digosok-gosok pakai spons yang khusus untuk ngebersihin kompor karena sponsnya itu udah pasti bakalan lebih berminyak dibandingkan kita ngebersihin yang lain. Nah jadi kalau saya ya sponsnya nggak dicampur gitu ya untuk cuci piring, jadi dia khusus nih, makanya sponsnya juga udah agak-agak buduk gitu. Setelah minyaknya itu hilang kena sabun ya udah langsung saya bilas dengan lap basah. Ya lapnya agak-agak lembab gitu ya Mak, cenderung sedikit dibasahin gitu ya, lebih basah sedikit. Dibandingkan kompor biasa yang bukan yang tanam seperti ini, kompor tanam justru lebih mudah sebenarnya untuk dibersihkan ya, tapi di satu sisi juga terlihat lebih cepat kotor. Jadi ya ada plus minusnya juga, tapi ngebersihinnya nggak begitu susah karena ini kan terbuat dari kaca. Jadi ya gampang kita kalau ngebersihin kaca ya. Kalau misalnya pakai kompor yang biasa tuh kayak kompor yang saya pakai jualan itu ya emang yang 2 tungku seperti itu memang agak ribet juga ngebersihinnya karena banyak bagian belakang yang harus ikut dibersihkan. Kalau misalnya kompor tanam ini kan hanya satu sisi aja ya, satu atas sisi yang atas aja nih yang kotor karena nggak punya sisi belakang. Kalau misalnya kompor yang biasa yang 2 tungku biasa itu memang agak ribet kalau ngebersihin kompor, harus semua ikut dibersihkan. Nah kalau udah bersih kayak gini masuk ke dapur nggak jadi bete deh. Sekarang lanjut ya Mak ke ke area depan rumah. Nah ini depan rumah ini setelah saya bazar itu juga ini tidak terjamah sama saya. Jadi biarin aja lah kotor, yang penting sayanya udah fit dulu, udah enak, udah seger, baru ngurusin yang lain. Yang namanya kerjaan kan bisa nunggu ya Mak. Ya gitu aja lah, kita pinter-pinter aja ya, harus bisa bagi waktu. Tapi enaknya gitu kalau misalnya ibu rumah tangga memang pekerjaannya tuh nggak habis-habis ya, dari melek sampai tidur lagi. Bahkan mau tidur juga kadang-kadang kita masih suka praktik-praktik di dapur ya. Tapi dengan jadi ibu rumah tangga itu kita jadi bisa mengatur waktu, terserah kita aja lah mau dibersihinnya kapan gitu ya. Nggak ada deadline harus bersih saat itu atau misalnya dikejar tayang harus bersih hari tertentu gitu ya. Itulah enaknya ya dibandingkan kalau waktu saya masih bekerja gitu. Jadi ya banyak plus minusnya juga. Buat emak-emak yang udah sekolahnya tinggi, udah punya gelar tapi akhirnya ujung-ujungnya ke rumah lagi atau ke dapur lagi, ya nggak perlu kecil hati karena kita punya tujuan masing-masing ya Mak. Tapi kalau yang namanya ibu rumah tangga, pengabdian terhadap keluarga itu kan yang dicari jaminannya adalah surga ya Mak. Jadi ya tetap semangat aja, biarin aja lah orang mau ngomong apa ya.
Tapi buat emak-emak yang masih bekerja dan belum bisa jadi ibu rumah tangga full di rumah, ya jangan kecil hati juga, karena memang semuanya punya tujuan dan kebutuhan masing-masing. Dan saya yakin insya Allah selalu dalam ridho dan lindungan Allah ya mak, dimanapun emak-emak berada. Jadi baik ibu rumah tangga ataupun ibu bekerja, kita sama-sama berjuang di medan tempurnya masing-masing. By the way, ini saya nyiramin semua area taman dan area garasi ini juga karena full beberapa hari itu ya, waktu saya bazar tuh kan nggak bersihin ya mak, karena kalau misalnya saya buka warung itu selalu saya bersihkan setiap hari. Nah karena ini udah di skip beberapa hari ya, jadi kotor, terutama bekas makanan kucing juga, dan banyak bulu-bulu kucing nih yang bertebaran di sini. Kalau emak-emak lihat deket gitu ya, ini banyak banget bulunya. Nah ya udahlah, daripada nanti makin kotor rumahnya dan saya juga ada waktu dan moodnya lagi bagus, ya sudah semua saya bersihkan dulu. Untuk warung insya Allah secepatnya saya buka kalau bahan-bahannya semua sudah siap ya. Sepertinya sampai sini dulu video saya kali ini ya mak. Terima kasih banyak banget masih suka nontonin video saya dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa doang untuk kasih like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum, bye bye mak.